Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik SMK Angkasa 2 Margahayu yang dirahmati Allah, bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tentunya masih bersama saya, Tihanuddin SSY. Pada video ini insya Allah akan dijelaskan terkait iman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun pokok bahasan pada materi ini ada 4, yaitu 1. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. 2. Sifat Rasul-Rasul Allah. 3. Tugas Rasul-Rasul Allah. 4. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, alangkah baiknya kita memahami kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi ini. Adapun kompetensi dasarnya adalah yang pertama, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu 1. Menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. 2. Menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. 3. Menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. 4. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Pada tabel dijelaskan bahwa ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Sebagai informasi tambahan, ada pula yang menjelaskan bahwa perbedaan Nabi dan Rasul itu adalah kalau Nabi tidak menerima syariat yang baru dan hanya meneruskan syariat Nabi yang sebelumnya, sedangkan Rasul menerima syariat yang baru. Kemudian ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Mungkin kebanyakan di antara kita memahami bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu ada 25. Memang benar adanya karena yang dijelaskan atau disebut di dalam Al-Quran hanya 25 Nabi dan Rasul. Sementara itu, kalau kita melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Abi Dzar, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah Rasul 315. Dan pada riwayat yang lain, Nabi menjelaskan bahwa jumlah Rasul itu 312. Sedangkan jumlah Nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta didik yang dirahmati Allah, mengimani Rasul-Rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah tersebut. Perintah beriman kepada Rasul ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sifat Rasul-Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang sudah pasti ada pada diri seorang Rasul. Yang pertama adalah as-sidik. As-sidik artinya Rasul selalu benar. Sebagai contoh bahwa apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan madarat. Peristiwa ini diabadikan pada Al-Quran surat Maryam, surat ke-19 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar, juga seorang nabi. Yang kedua adalah al-amanah. Al-amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Sebagai contoh, di saat kaum Nabi Nuh alaihi salam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah orang yang terpercaya, orang yang amanah. Ini dijelaskan pada Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 106 sampai ayat 107 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul, juga seorang yang terpercaya." Yang ketiga adalah at-tabligh. At-tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan. Artinya tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas nafas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Terkait at-tabligh ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kemudian yang selanjutnya al-fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Sebagai contoh, ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad di atas Ka'bah. Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sifat mustahil, yang merupakan kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Yang pertama adalah al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta.
Ini dijelaskan pada Quran surat An-Najm ayat 2 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua adalah al-khiyanah, yaitu mustahil Rasul berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 106 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabi ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Yang ketiga adalah al-kitman, artinya mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah pasti ia sampaikan kepada umatnya. Ini dijelaskan pada Quran surat Al-An'am ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal bashir afala tatafakkarun. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Yang keempat adalah al-baladah. Mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi Rasulullah SAW adalah seorang yang pandai. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan seluruh orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan atau yang disebut dengan al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Ada juga sifat lain yang melekat pada diri seorang Rasul yang tidak terdapat pada diri selain pada Rasul. Yang pertama adalah ismatur Rasul. Artinya, Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua adalah iltizamur Rasul, artinya Rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun daripada musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tugas Rasul-Rasul Allah. Para Rasul dipilih Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu adalah yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujjah manusia.
Kemudian kita masuk pada materi yang keempat, yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul adalah, yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Ini dijelaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Ini dijelaskan pada Quran surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir adalah mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana ditegaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para peserta didik yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita menerapkan perilaku mulia sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Rasulnya. Dijelaskan pada Quran surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Kemudian yang selanjutnya, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian selanjutnya, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Mereka menyadari bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri jauh lebih terhormat daripada karena belas kasihan dan pertolongan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan selanjutnya, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Usaha-usaha itu misalnya seperti memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ilmu-ilmu pengetahuan tersebut hendaknya digunakan sebagai bekal dalam beribadah dan usaha menyejahterakan umat manusia. Allah berfirman pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
Dan yang keenam, yang terakhir adalah terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Baik para peserta didik yang dirahmati Allah, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Jumlah Nabi berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad ada 124.000 Nabi. Yang kedua, jumlah Rasul berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad ada 315 Rasul. Yang ketiga, sifat-sifat yang dimiliki Rasul adalah sifat wajib, yaitu as-siddiq, al-amanah, at-tabligh, dan al-fatonah. Sifat mustahil, al-kizib, al-khianah, al-kitman, dan al-baladah. Yang keempat, tugas para Rasul adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan cara beribadah, menjelaskan hukum-hukum Allah dan batasannya bagi manusia, memberi teladan kepada umatnya, memperbaiki jiwa manusia. Baik para peserta didik SMK Angkasa 2 Margahayu yang dirahmati Allah, demikian materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah yang bisa disampaikan pada video ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Terlebih lagi adalah kita mampu mengimplementasikan dan menyesuaikan perilaku kita sesuai dengan sifat-sifat para Rasul-Rasul Allah. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.